Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online perdana GBI Petukangan House of Hope pada hari ini Minggu 12 Juli 2020 yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari tidak memiliki anggur ataupun roti, bisa menggunakan cookies, cracker untuk pengganti roti, atau bisa menggunakan sirup ataupun teh sebagai pengganti anggur. Untuk persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, umum, diakonia, ataupun persembahan ucapan syukur, dapat ditransfer rekening BCA dengan nomor 6350161749 atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya berada, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan melawat kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Khususnya untuk Bapak Ibu Jemaat GBI Petukangan, GBI House of Hope yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Puji Tuhan, sudah beberapa bulan terakhir kita tidak bisa melakukan ibadah langsung di Budi Luhur karena pandemi COVID, ada lockdown, ada PSBB dan lain-lainnya. Tapi saat ini kita diperkenankan untuk melakukan ibadah online. Saya sangat yakin dan percaya walaupun dengan online, tetapi lawatan Tuhan terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mujizat boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, bahkan kemenangan pasti terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Karena itu kita telah memasuki tahun yang baru, tahun dimensi yang baru. Segala sesuatu kita lakukan dengan hal-hal yang baru. Termasuk kondisi saat ini, yaitu new normal. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus cuci tangan, kita harus sanitizer, dan lain-lainnya. New normal, normal yang baru, dimensi yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah memuji nama Tuhan. Sehingga ibadah perdana ini boleh terus berlangsung dan semuanya berlawatan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah online saat ini Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Yang di rumah dalam kondisi apapun Tuhan kami percaya Tuhan. Melalui doa pujian penyembahan kami Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kan kami diberkati berlimpah, limpah, limpah. Haleluya. Mari kita semua yang siap memuji nama Tuhan. Bahkan bersorak menari dengan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, beri tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah, mari bangkit berdiri, siapkan hati kita, pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita naikkan syukur kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari kita sambut ibadah ini dengan sorak-sorai. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan
memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Amin. Terus kita bersorak-sorai karena kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita. Setiap umatnya yang terus berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama, kita akan naikkan syukur kita. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini memuji, meninggikan Tuhan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar
dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam penyembahan kita. Oh, sikaralabaya sendalapalapalapala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami berseru, Yesus, menyembah dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Bapa,
Engkau yang datang dengan senang segenap hati kami Tuhan, kami tersungkur di hadapan-Mu Yesus. berseru, Dan kami berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Menyembah nama-Mu, oh terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Jemaat Tuhan katakan, ku buka hati berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ini kami Tuhan, untuk kami rindu jamahan-Mu Tuhan, kami rindu berserah lalapan-Mu Tuhan, penuh kami mau berserah penuh di Tuhan. hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
Shalom, saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu gara-gara masalah PSBB ini. Namun demikian, hati kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita terlebih dulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami semuanya untuk berkumpul menjadi satu di dalam Engkau untuk memuji menyembahmu Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun kami dalam kehidupan ini. Jadikan kami Tuhan umat-umat pemenang di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Terutama dalam masa-masa hari-hari ini menghadapi Corona dan COVID-19. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kekuasaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari urapi kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi satu permasalahan dalam kehidupan kita yang sama sekali kita tidak tahu kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita ini. Namun demikian mari kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan hari-hari ini bagi kita semuanya ini adalah merupakan ujian iman kita. Ujian iman kita. Di dalam Roma 5, Roma pasal 5 ayat 4 mengatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari masa-masa pencobaan. Walaupun terkadang terasa tidak mengenakkan dan seringkali mencuri sukacita kita, damai sejahtera kita, baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ujian dan pencobaan sejatinya memang harus kita alami untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Ada begitu banyak macam pencobaan yang kita alami yang memang secara manusia pasti akan membuat kita sedih dan kecewa. Tetapi jangan biarkan hal tersebut melemahkan iman kita. Apa yang biasanya kita lakukan? Mari kita mengingat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Setiap orang di dalam kehidupan kita mengalami ujian. Dulu ketika saya masih anak-anak, masih sekolah, selalu menghadapi ujian demi ujian, demi ujian, demi ujian. Apa maksud daripada ujian-ujian yang kita hadapi di sekolah ini? Tentu maksudnya adalah untuk naik kelas. Demikian juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ujian yang kita hadapi ini akan meningkatkan tingkat kita kepada satu tingkat yang lebih tinggi dalam iman kita kepada Tuhan. Tentu saja kita di dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini yang harus kita lakukan adalah belajar. Ya. Belajar melewati berbagai ujian demi ujian. Cobaan tersebut terus datang hingga akhirnya kita akan menghadapi hal yang sukacita, lulus di dalam ujian. Sebagai satu contoh, misalnya adalah satu kehidupan yang dialami oleh Yusuf
Saudara, Yusuf adalah seorang anak yang dikasihi oleh orang tuanya. Oleh karena itu, orang tuanya di dalam mengasihi Yusuf itu lain daripada mengasihi yang lain-lain. Dan ini menimbulkan iri hati bagi anak-anak saudara-saudara Yusuf. Lalu mereka bersekutu bersama-sama menangkap atau Yusuf lalu dimasukkan ke dalam sumur yang kosong, ya, karena kebencian, karena iri hati ini. Dan ketika ada seorang pedagang Midian, Yusuf diangkat dan kemudian dijual ke Mesir. Saudara, di Mesir oleh pedagang Midian ini, Yusuf dijual kepada seorang pegawai istana yang namanya Potifar. Dia adalah kepala dari pengawal Firaun. Saudara, Yusuf bekerja di sana dengan indah, dengan baik sekali, ya, sehingga Potifar senang sekali oleh kehidupan Yusuf yang menolong dia. Tetapi satu hal yang membuat istrinya justru melakukan sesuatu yang tidak benar kepada Yusuf, yaitu dia ingin mengakali Yusuf dengan satu perbuatan yang tidak baik. Yusuf menolak. Dan istri Potifar melaporkannya berbeda. Seolah-olah Yusuf melakukan suatu kejahatan. Karena itu kemudian Yusuf ditangkap, dimasukkan ke penjara. Satu hal yang sangat indah di situ adalah Yusuf diberi satu mujizat dalam kehidupannya, yaitu dia diberi satu pengertian atau satu kepandaian untuk menafsirkan mimpi. Setiap orang yang ada di penjara itu mimpinya ditafsirkan oleh dia dan memang betul-betul terjadi. Nah, suatu saat Firaun bermimpi. Dan akhirnya orang-orang yang ada di penjara itu, kepala penjara itu mengatakan kepada Firaun, karena Firaun mencari seorang yang bisa mengartikan dan tidak memperolehnya. Akhirnya orang penjaga penjara itu menceritakan kepada Firaun bahwa Yusuf bisa menafsirkan. Akhirnya Yusuf datang ke Firaun, menceritakan, dan yang terjadi sungguh luar biasa. Yusuf diangkat menjadi seorang penguasa nomor 2 di Mesir sesudah Firaun. Saudara, hal ini adalah satu berkat yang luar biasa di dalam masa ujian. Saudara, itu artinya adalah bahwa Yusuf itu lulus menghadapi ujian. Demikian juga kita. Demikian juga kita dalam menghadapi masalah-masalah hari-hari ini. Bagaimana iman kita? Apakah iman kita seperti imannya Yusuf? Ataukah kita justru malah kita tidak pernah melakukan sesuatu apapun juga dalam kehidupan kita, berdoa tidak pernah, membaca firman tidak pernah. Mari saudara, setiap orang dalam kehidupan kita mengalami ujian. Dan ujian demi ujian itu meningkatkan satu tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya mengharapkan ini adalah satu kesempatan bagi kita semuanya ketika kita sedang berada di rumah karena peraturan PSBB ini. Mari pergunakan waktu-waktu ini untuk membaca firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, kembali lagi dari Wahyu sampai kita terus dibaca berulang-ulang sampai pengertian rohani kita bertumbuh. Lalu
Dengan pertumbuhan kerohanian kita itu, kita akan menghadapi pencobaan-pencobaan dengan mudah. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Apalagi saudara, hari-hari ini adalah masa-masa pencurahan Roh Kudus. Saudara, satu hal yang istimewa dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus itu bukan ada di luar sana. Ada di luar sana, bukan. Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Jadi dalam kita mengalami masalah pencobaan ini, kalau pengertian kita, iman kita meningkat lebih tinggi, maka kehidupan kita adalah satu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari saudara, kita lakukan doa setiap hari di rumah, bangun pagi doa, baca firman Tuhan, mau tidur doa, apapun juga kita lakukan, biar semuanya itu dipimpin oleh Tuhan. Ada 5 hal yang perlu kita dalami, kita imani. Yang pertama adalah keinginan dari Tuhan adalah kita hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Ini menuntut kita memisahkan diri dari keduniawian dan makin intim kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Amin. Yang kedua, kita harus hidup bagi Allah. Menyembah Dia, menaati Dia, mengikuti Dia, melayani Dia, hidup sesuai dengan Roh dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa saudara. Menyertai kita dan diam di dalam kita. Yang ketiga adalah bersama dengan Dia menentang dosa dan membela kebenaran. 2 Timotius pasal yang keempat. Mengenai diriku, Paulus mengatakan demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematiannya sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku, apa saudara? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang keempat, yang kelima ya, tadi sudah keempat ya. Oh yang keempat ya, yang keempat. Yaitu menolak dan membenci kejahatan dan melakukan pekerjaan baik untuk orang lain. Contohnya itu ada tadi, Yusuf tadi. Ya, melakukan pekerjaan yang baik, ya, dan menolong orang lain. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-9.
engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Yang terakhir, hidup yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang terakhir, bagian yang kelima adalah hidup yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini adalah Pentakosta yang ketiga, hari-hari di mana Roh Kudus sedang dicurahkan. Kita tahu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pentakosta yang pertama terjadi di dalam Kisah Rasul 2. Pentakosta yang kedua terjadi di Azusa Street di Amerika. Pentakosta yang ketiga terjadi di Indonesia. Hari-hari ini adalah hari-hari masa Roh Kudus. Karena itu mari saudara-saudara jangan ketinggalan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ya, supaya kita dilahirkan baru dan menerima baptisan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 5 hal ini mari kita lakukan di dalam masa-masa pencobaan supaya kita lulus di dalam ujian dan tingkat kerohanian kita naik lebih tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus. Karena itu mari Tuhan kuduskan kehidupan kami. Kuduskan kehidupan kami. Supaya apa yang kami lakukan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi jemaat yang sudah berusia 12 tahun ke atas. Dan yang telah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan dibaptis. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus
Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, memimpin kehidupan kami, membuat kami berhasil dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Hari-hari ini Tuhan, pencurahan Roh Kudus sedang terjadi Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semuanya. Urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Urapi mereka, urapi Tuhan, urapi. Penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang pada saat-saat hari ini sedang mengalami masalah Corona dan COVID-19. Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menghentikan gerak daripada Corona COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menghentikan Corona dan COVID-19 pada saat yang tidak lama lagi ini Tuhan. Sama seperti Engkau menghentikan angin ribut yang melanda murid-muridnya pada waktu itu. Engkau juga akan menghentikan gerakan daripada Corona dan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari urapi kami semuanya. Urapi Tuhan. Urapi saudara-saudara kami. Urapi kami semuanya. Urapi Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah ada damai sejahtera terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka di rumah masing-masing, Engkau ada di sana. Engkau menyertai dia. Engkau menyertai dia. Berkati Pak Jokowi Tuhan. Berikan dia hikmat Tuhan di dalam menghadapi Corona dan COVID-19 ini. Sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa di dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita sama katakan amin.